Selamat pagi, Miss Atalia. Kami, Andriano, Raymond, dan Sion, ingin mempresentasikan tentang no poverty. Apa itu poverty? Poverty adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020, angka kemiskinan di Indonesia adalah 9,78% atau sekitar 26,42 juta orang. Penyebab kemiskinan nomor 1, faktor penyebab kemiskinan yang pertama adalah tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya, tersebut tidak dapat dipenuhi oleh orang tersebut, dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Dalam konteks ini, penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan. Pengangguran dan penyebabkan kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ini. Nomor 2 dan 3, masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Faktor penyebab kemiskinan yang kedua adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Karena dengan bekerjalah seorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil. Untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal. Banyaknya pengangguran di suatu negara bisa juga menjadi patokan kemiskinan di suatu negara. Semakin besar jumlah pengangguran, maka semakin bertambah pula penyebab kemiskinan di negara tersebut. Hal ini juga bisa disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian arah politik dan kebijakan negara tersebut. Nomor 4, faktor penyebab kemiskinan yang berikutnya adalah malas bekerja. Hal ini yang paling sering menjangkiti seorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-hal tersebut membuat seorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja, dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. Next. Contoh kasus kemiskinan. Pak Erwin adalah seorang kepala keluarga. Ia mempunyai seorang istri dan 2 anak. Ia dan keluarganya hidup di kelas menengah ke bawah. Pak Erwin sendiri sudah tidak bekerja dan hanya mempunyai uang sisa gaji. Sekarang, Pak Erwin kesulitan dalam mencari pekerjaan karena pekerjaannya dulu hanya sebagai karyawan biasa. Dengan uang yang sedikit, Pak Erwin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya. Pak Erwin sudah sering melamar ke banyak perusahaan, tapi tidak satu pun mau menerima Pak Erwin. 5W 1H. Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Erwin? Nomor 1, dia harus bisa memanage uang. Memanage uangnya untuk bertahan hidup. Dan kedua, Pak Erwin harus mempunyai pendapatan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kenapa Pak Erwin sulit mencari pekerjaan? Karena kurangnya skill Pak Erwin yang dibutuhkan perusahaan saat ini itu jadi kendala Pak Erwin sekarang. Siapa yang dapat membantu Pak Erwin untuk mempunyai pendapatan? Istrinya. Istrinya bisa membantu Pak Erwin mendapatkan pendapatan dengan berjualan makanan atau barang lainnya. Kemanakah Pak Erwin harus melamar kerja? Pak Erwin harus mencari perusahaan yang sesuai dengan skill yang dipunyai oleh Pak Erwin. Kapan waktu yang tepat untuk Pak Erwin melamar kerja? Ketika Pak Erwin mempunyai skill yang dibutuhkan perusahaan. Bagaimana peran keluarga Pak Erwin dalam membantu Pak Erwin mencari pekerjaan? Keluarganya Pak Erwin harus mendukung Pak Erwin dalam mencari pekerjaan dan membantu Pak Erwin dengan mencari pendapatan tambahan untuk mengurangi beban keluarga.
Selanjutnya ada di Perwai. Masalah di sini adalah kenapa keluarga Pak Erwin selalu kekurangan uang. Di Perwai pertama ada kenapa Pak Erwin tidak berusaha mencari pekerjaan. Jawabannya karena Pak Erwin sendiri masih mempunyai uang sisa gaji dan pemikiran Pak Erwin yang masih sempit. Yang berpikiran bahwa dengan sisa uang segitu, ia masih bisa menghidupi keluarganya. Yang kedua, kenapa Pak Erwin tidak mencoba untuk membuka usaha? Jawabannya adalah karena dia juga masih berpikiran bahwa uang yang sisa gajinya masih bisa untuk menghidupi dan juga untuk memenuhi kebutuhan saja sudah sulit, apalagi membuka usaha. Diingat, membuka usaha tidak saja membutuhkan modal yang kecil, melainkan modal yang sangat besar. Yang ketiga, kenapa banyak perusahaan menolak Pak Erwin? Karena skill dan pengalaman yang dimiliki Pak Erwin tidak cocok untuk perusahaan yang dia lamar. Kemudian ada asking the right question. Pertama, turn the perspective. Pertama itu kita melihat perspektif dari Pak Erwin, bagaimana cara untuk membuat Pak Erwin dapat bertahan dengan uang sisanya itu. Solusinya adalah mencari pekerjaan secepatnya. Kedua, menghemat. Yang ketiga itu mengubah gaya hidup. Yang kedua ada narrow its scope. Ini kita melihat dari sisi pemikiran sempit. Pertama itu ada pemikiran besar yang berpikir bahwa Pak Erwin yang bisa berpikir untuk bekerja di suatu perusahaan dengan waktu yang lama dengan gaji yang stabil. Sedangkan narrow its scope sendiri itu adalah bagaimana cara untuk mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan. Yang kedua ada extend the scope. Itu kita melihat cara berpikir yang lebih luas. Pertama itu ada cara berpikir sempit yang bagaimana cara mendapatkan uang yang cepat dan banyak. Kita ganti ke bagaimana cara mendapatkan pekerjaan dengan skill yang dimiliki oleh Pak Erwin. Kemudian ada jump into other perspective. Kita tidak hanya melihat dari satu perspektif, yaitu Pak Erwin, kita melihat juga dari perspektif si perusahaan. Perspektif Pak Erwin sendiri adalah kenapa perusahaan tidak mau menerima saya. Sedangkan perspektif perusahaan adalah kenapa ia tidak memiliki skill yang dibutuhkan di perusahaan ini. Kemudian ada break the box. Ini adalah faktor-faktor kemiskinan yang ada internal. Internal itu ada sifat, yang dimaksud sifat ini adalah sifat yang malas untuk bekerja. Kedua ada kesadaran diri. Kesadaran diri yang rendah akan kemiskinan. Yang ketiga itu ada dorongan keluarga. Kedua ada eksternal, kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor dari kemiskinan. Yang kedua itu pengaruh teman untuk bermalas-malasan. Yang ketiga itu pengaruh lingkungan. Di sini bisa dilihat edukasinya Pak Erwin hanya SD, SMP, dan SMA. Kemudian untuk skill Pak Erwin yang biasa-biasa saja tidak cocok dengan skill yang dibutuhkan di perusahaan yang ia lamar. Kemudian ada idea selection. Bagaimana Pak Erwin dapat mengatasi kemiskinan? Pertama itu dia bisa mencari pekerjaan. Kedua, belajar skill yang dibutuhkan. Kemudian berpikir terbuka. Keempat, pinjam uang kepada pihak bank. Kelima, membuka usaha. Keenam, mendaftarkan keluarga ke program bantuan pemerintah. Kemudian ini ada idea box. Di sini ada ide segar, ide biasa, non-visible, dan visible. Visible itu maksudnya bisa diwujudkan. Bisa dilihat di sini, yang bisa diwujudkan sekarang itu adalah nomor 1, 3, dan 5. 1, 3, 5 itu adalah mencari pekerjaan, berpikiran terbuka, dan membuka usaha. Yang wow ini, ide segar juga baru, dan juga bisa diwujudkan, yaitu mendaftarkan keluarga ke program bantuan pemerintah. Yang no ini adalah pinjam uang ke pihak bank karena mempunyai risiko yang sangat besar. Dan yang how itu adalah mempelajari skill baru. Ini adalah idea scoring. Di sini ada kolom ide dan sini ada skor. Skor sendiri adalah baru, kuat, mendesak, visible. Membuka usaha, skor barunya adalah 3, kuatnya adalah 3, mendesaknya adalah 6, visible-nya adalah 4. Dengan total poin 16. Kedua ada mencari pekerjaan dengan skor barunya 3, kuatnya 4, mendesaknya 7, visible-nya 4. Dengan total skor 18. Berpikiran terbuka dengan skor baru 7, kuat 6, mendesak 9, visible 4, total 26. Mendaftarkan keluarga ke program bantuan pemerintah dengan skor barunya 5, kuatnya 5, mendesaknya 6, visible-nya 6, dengan total 22 poin. Ini ada pro dan kontra dari 3 skor terbesar tadi. Mencari pekerjaan, pro-nya itu bisa bertahan hidup, mendapatkan uang, dan mendapatkan pengalaman
untuk bekerja di perusahaan lain. Kontra itu banyak saingan, skill yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan, dan kurangnya pengalaman. Yang kedua ada berpikiran terbuka, pro-nya itu lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, kontranya itu berbeda pandangan dengan diri sendiri maupun orang lain. Yang mendaftarkan keluarga ke program bantuan pemerintah, pro-nya itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kontranya itu harus mengikuti aturan agar pengajuannya diterima dan juga tidak bertahan lama. Cara meminimalisir kontra yaitu yang mencari pekerjaan itu Pak Erwin harus mempelajari skill baru. Yang berpikiran terbuka itu dia harus bisa memahami untuk menyamakan pandangan diri sendiri maupun orang lain. Mendaftarkan keluarga ke program bantuan pemerintah, dia harus mencari info agar pengajuannya diterima. Nah, di sini ada action plan. Yang pertama ada list. List tersebut Pak Erwin bisa mendapatkan pekerjaan apabila dilakukan. Yang pertama ada belajar skill baru. Yang kedua ada memperbanyak pengalaman. Yang ketiga ada membuat CV yang menarik. Nah, yang kedua ini atribut. Dan yang pertama itu kegiatan pertama yaitu goal, memperbanyak skill. Time untuk Pak Erwin sendiri adalah 3 minggu. Tipsnya internet. Budget Pak Erwin adalah 20.000 untuk membeli kuota. Termsnya itu menemukan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Next. Nah, kegiatan yang kedua adalah Pak Erwin harus memperbanyak pengalaman. Waktu untuk Pak Erwin sendiri adalah 1 bulan. Tipsnya Pak Erwin adalah internet dan komputer. Budget Pak Erwin sendiri 20-40 ribu. Terusnya sendiri, jangan pantang menyerah dalam mencari pekerjaan. Kegiatan yang ketiga, goalnya Pak Erwin adalah budget Pak Erwin 10 ribu dan terusnya adalah agar diterima oleh perusahaan. Next, mapping. Di sini Pak Erwin membutuhkan waktu 5 minggu. Waktu pertama Pak Erwin melakukan kegiatan yang ketiga. Minggu kedua Pak Erwin melakukan kegiatan yang kedua. Minggu ketiga Pak Erwin melakukan kegiatan yang pertama. Minggu keempat Pak Erwin melakukan kegiatan yang kedua. Dan minggu terakhir Pak Erwin melakukan kegiatan yang pertama. Nah, ini prototype. Prototype tersebut Pak Erwin dapat menggunakan prototipe tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa bisa begitu? Karena dengan prototipe ini Pak Erwin juga mendapatkan skill. Next, as negative feedback. Nah, di sini Pak Erwin menanyakan apa yang kalian pikirkan tentang diri saya. Nah, teman-teman menjawab orangnya gampang pesimis, gampang menyerah, tidak ingin mempelajari skill baru, dan harus lebih optimis. Sekian dari presentasi saya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, maaf dimaafkan.